Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Gunawan selaku kepala atau pimpinan perwakilan BI Jalur Semawe, kemudian kepada seluruh pengurus masjid, juga kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sesama muslim yang telah menyempatkan waktu berhadir di sela-sela banyaknya kegiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlimpah di dalam surganya nanti insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya tadi berharap Bapak Gunawan bisa bicara lebih panjang, juga Pak Jamil bisa bicara lebih panjang. Jadi saya tersisa waktu sedikit saja, karena ini sudah jadwal saya yang keempat hari ini. Jadi tapi tidak mengapa lah, alhamdulillah masih ada sekitar waktu 25 menit. Tersisa nanti sedikit untuk berbagi melalui kertas hijau yang ada di samping kita, yang saya sendiri tidak tahu apa isinya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu masih bisa fokus. Jadi jangan dulu melirik ke dalam isi kertas hijau itu. Kita sedikit mengambil manfaat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini kita akan bersandar pada salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Isra ayat 29. Allah mengatakan tentang gaya hidup yang selayaknya dilakukan oleh seorang mukmin. Apa kata Allah? Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Ini nasihat Allah kepada kita selaku hamba. Yang paling tahu tentang kita Allah, yang paling tahu setiap jaringan urat yang ada di kita Allah, dan yang paling tahu bagaimana selayaknya kita hidup agar bahagia juga Allah. Maka Allah memberi nasihat dengan mengatakan yang pertama, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Janganlah engkau menggantungkan tanganmu di pundakmu atau di lehermu. Apa maksudnya ini? Jadi tangan jangan digantungkan di leher. Artinya kalau kita letakkan modelnya begini, ini maksud wala taj'al yadaka. Jadi kedua tangan diletakkan di belakang leher. Itu maksudnya adalah janganlah engkau bersikap pelit sehingga tanganmu terlipat, tidak mau terulur. Dan nanti Allah sambung, wala tabsutha kullal basti. Juga jangan terlalu terulur tanganmu. Jadi jangan engkau pelit sekali, jangan juga engkau terlalu boros. Jadi ada dua yang Allah berikan kepada kita tentang gaya hidup yang selayaknya kita lakukan dalam keseharian. Yang pertama tadi kata Allah, janganlah engkau bersikap pelit. Ini pelit ini atau disebut dengan bukhlun, bakhil, kikir, kriat, lekiat, begitu kata bahasa Inggrisnya. Ini dilarang oleh Allah karena akan menghancurkan jiwa, menghancurkan keluarga, menghancurkan satu negara kalau sifat pelit telah dipelihara. Orang pelit dalam
satu sensus adalah orang yang paling cepat rusak jantung, paling stres di atas dunia ini. Orang pelit itu Pak mudah stres, hidupnya tidak nyaman. Kenapa begitu? Mudah ditebak. Sebabnya setiap kali ada sesuatu yang membuat dia harus mengeluarkan uang, maka pikirannya tidak sinkron dengan hatinya. Tangan yang terulur itu tidak sesuai dengan gerakan di hati. Hati mengatakan jangan, tangan terpaksa melakukannya. Makanya ini membuat tidak bahagia. Orang pelit kalau diajak untuk makan bersama, ngopi bareng, ngeteh bareng, apapun yang sifatnya makan-makan, yang paling susah adalah orang pelit. Kenapa? Karena dia akan berpikir bagaimana caranya tidak mengeluarkan uang. Jadi dari rumah itu dia sudah persiapkan bagaimana caranya dia jangan sampai dia yang bayar. Persiapan itu Pak membuat stres. Wajahnya sudah tidak menarik dari malam semenjak dia tidur, karena besok diundang untuk makan bersama. Maka dia buat cara, apakah datang terlambat lalu pulang paling cepat, jangan sampai dia yang bayar. Begitu kehidupan orang pelit. Kalau dalam rumah tangga, maka dia akan mengatur kehidupannya supaya sangat-sangat hemat sampai di luar kendali. Uang belanja yang senormalnya 3,5 juta, dia berikan hanya 500.000. Itu 500.000 dia minta istrinya setiap hari harus sediakan makanan-makanan mewah, harus buat ini, buat itu. Makanya orang yang hidup bersama orang pelit pun stres. Bukan hanya dia saja stres, yang hidup bersama dia pun stres. Makanya tidak ada istri yang menyukai suami yang pelit, tidak ada anak yang menyukai orang yang pelit, tidak ada teman sekantor yang menyukai orang pelit. Tidak ada. Bapak Ibu boleh tanya kepada istri, apakah ada istri yang mencintai suaminya yang tinggi, putih, rambut berkilau, gigi putih berseri, ya? Orangnya cantik, ganteng, six pack lagi Pak. Jadi ada 6 lipatan, entah karena terlalu gemuk atau terlalu banyak melakukan olahraga. Tapi Masya Allah sempurna, tapi kriya luar biasa. Suami ganteng Masya Allah, tapi pelitnya luar biasa. Coba tanya istri, adakah yang suka? Adakah yang mencintai? Adakah yang melanjutkan cinta sampai umur 70 tahun? Tidak ada Pak, paling bertahan 2 tahun itu pun sudah trauma. Istri tidak suka dengan suami yang begitu. Memang di depan kita dia tidak bilang apa-apa, dia takut karena sudah pernah kena tunjang 2 kali. Dia takut Pak. Tapi di belakang kita Masya Allah, dia akan cerita di teman arisannya, dia akan cerita sesama teman-teman Dharma Wanita, dia akan cerita dimanapun dia kumpul. Apa ceritanya? Dia mengatakan nasibnya kurang beruntung. Dia mengatakan Masya Allah, nasibku kurang beruntung, aku telah menikah dengan seekor babi, kata dia. Itu sampai begitu bencinya. Itu kalau suami pelit. Memang di depan dipuji-puji, tapi di belakang Masya Allah tidak ada istri yang memuji-muji, tidak ada. Anak-anak itu benci kepada ayah yang pelit. Makanya saya di mana-mana mengatakan hati-hati menjadi ayah dan suami yang pelit. Kita pulang dari jauh saja Pak, kalau kita yang ahli sedekah, itu dicintai oleh semua orang, semua makhluk. Semua mencintai, semua mendoakannya. Kucing mendoakannya, semua mendoakannya. Dicintai istri, dicintai anak-anak. Itu kalau pulang dari jauh, belum sampai baru kita kasih tahu ayah akan pulang, itu dibuat persiapan di depan pintu rumah. Kalau orang yang ahli sedekah, dibuat umbul-umbul, dibuat spanduk selamat datang ayah, karena mereka tahu bahwa ayahnya akan membawa sesuatu dari jauh. Kalau pulang dari Medan pasti ada bika Ambonnya, sekaligus dengan Kak Zulaifanya. Itu agak sedikit menyakitkan istri. Tapi walaupun begitu anak-anak bahagia, karena di tangan ayahnya ada coklat, ada ini, ada itu. Maka ketika pulang semuanya bahagia, semua bersiap-siap. Kita pulang dari masjid, salat, kalau kita ahli sedekah, terdengar suara motor dari pintu rumah kita Pak, berebut istri dan anak membukakan pintu. Istri akan mengatakan apa? Nak buka, ayahmu pulang, abi pulang, semua kalimat cinta keluar. Anak berebut membuka pintu. Tapi kalau seandainya orang yang pelit Pak, terdengar suara motornya saja, maka istri dari dalam rumah sudah mengatakan, nak buka pintu nak, babi udah pulang, katanya. Bukan abi, ditambah B satu lagi, babi udah pulang, katanya.
Anak pun mengatakan, enggak usah mama aja lah yang buka. Enggak ada yang buka satu pun, Bang. Akhirnya babi itu termasuk masuk kandang. Mungkin kita nggak tahu masuk ke mana. Kenapa Bapak Ibu yang Allah muliakan? Pelit. Pelit itu dibenci. Teman-teman sekantor benci. Paling mereka mampu untuk mengajak kita ngopi bareng itu hanya 3 hari pertama. Setelah itu semuanya diam-diam. Tidak ada yang mau kasih tahu. Kalau mau ngopi semuanya japri. Di WA diam-diam kepada temannya, yuk kita ngopi. Tapi jangan kasih tahu dia ya. Jangan kasih tahu dia ya. Diam-diam ya, jangan kasih tahu dia. Sudah 3 kali kita ngopi, kita terus yang makan mie, kita terus yang bayar mie gorengnya. Begitu kata teman-teman. Makanya kita tiba-tiba kehilangan teman di kantor. Semua pergi, ternyata mereka ngumpul untuk makan. Kita ditinggal di kantor. Kenapa? Pelit. Gara-gara pelit dijauhi segala-galanya. Makanya orang yang gini hancur hidupnya. Kalau ada job yang basah tidak diberikan untuknya, itu orang pelit. Maka oleh karena itu Allah mengatakan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Janganlah hidup terlalu pelit. Jangan. Allah benci, malaikat benci, semua makhluk benci kepada orang yang pelit. Jadi kalau begitu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Lawanlah pelit ini, yaitu dengan memperbanyak sedekah. Perbanyaklah sedekah. Orang sedekah dipelihara Allah, dicintai makhluk di langit, dicintai makhluk di bumi. Tidak ada yang membenci orang sedekah. Seluruh pengemis kalau ketemu orang sedekah tersenyum. Tapi kalau ketemu orang pelit, pengemis dari jauh sudah menghindar. Kata sesama pengemis, kalau usah kita dekat-dekat sama bapak itu, rugi aja hidup kita dekat sama dia. Tak akan dikasihnya, mati tak dikasih. Kalau kata bahasa Acehnya, mati haibinya, teriak mati. Begitu kata pengemis. Pengemis tak doakan, tapi orang ahli sedekah didekati semuanya. Pengemis semuanya senyum melihat orang ahli sedekah. Mendekat sampai dikeluarkanlah sesuatu. Begitulah orang-orang yang dimuliakan Allah. Orang sedekah ini dicintai Allah, bahkan bisa membuat diubahnya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hadis Nabi mengatakan apa? Orang sedekah selain daripada menghilangkan kemurkaan Allah, orang sedekah juga bisa menyebabkan hilangnya penyakit pada dirinya. Itu hadis Nabi. Sakit itu bisa sembuh gara-gara sedekah. Maka bapak-bapak, kalau kita suka sedekah, takdir Allah misal kita akan terkena penyakit stroke atau terkena penyakit apalah yang berat-berat yang menghabiskan dana, Allah bisa rubah takdir itu. Karena banyak sedekah. Selalu asal lihat Masjid Jami di scan dengan kris tadi misal, asal lihat scan. Lihat istri orang juga di scan, lihat anak orang di scan. Pokoknya kerja dia scan saja. Dia kasih setiap hari, dia selalu sedekah. Itu dalam takdir Allah. Di tahun sekian, umurnya 60, dia akan terkena penyakit tertentu. Kita anggaplah dia mungkin dalam takdir Allah terkena penyakit kanker, atau yang berat apa sajalah, paru-paru basah, asam lambung, pokoknya yang menghabiskan dana, kemo sana kemo sini. Kalau dia ahli sedekah, Allah bisa buat takdir itu terjadi, tapi dirubah jalannya. Takdir terjadi, dia akan sakit, tapi dirubah dari kanker menjadi panu. Allah rubah dari kanker menjadi panu. Jadi kita cuma ada panu saja di badan. Padahal seharusnya itu kanker itu. Cuma karena kita ahli sedekah dirubah menjadi panu. Tapi jangan di-scan panunya, nggak keluar itu nomor krisnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau panu itu berapa modal? Cuma 5.000 belikan panah selesai. Kalau sempat kemo ratusan juta. Nggak bisa di Medan ke Jakarta, nggak bisa ke Jakarta ke Singapura, ratusan juta. Gara-gara suka bersedekah, Allah bisa rubah keadaan itu. Makanya bapak-bapak yang panu, berarti itu sebenarnya nganter. Kalau ada panu, istri saya ada panu, saat itu sebenarnya beliau kanker. Cuma karena suka sedekah, Allah rubah menjadi panu. Itu hebatnya orang bersedekah. Kalau di surga jangan ditanya. Orang bersedekah disediakan satu pintu khusus, namanya babus sedekah. Nabi yang mengatakannya. Ada di surga satu pintu khusus namanya babus sedekah. Dan itu didominasi oleh orang-orang yang ahli sedekah. Tadi kata Pak Jamil, ada di antara jemaah setiap hari bersedekah, tiap hari bersedekah. Yang melalui kris ini, itu insya Allah beliau akan masuk ke dalam babus sedekah.
Kita ini kan tidak mampu beramal dengan semua amal sekaligus, Pak. Ada yang pintar mengajar, tidak pintar untuk bersedekah karena tidak mampu. Ada yang mampu bersedekah, tidak mampu salat tahajud karena kelelahan dalam bekerja. Ada yang mampu salat tahajud, punya kekurangan di bidang yang lain. Maka pintu surga disediakan bagi yang dominan melakukannya. Salah satunya adalah orang yang ahli sedekah, yud'a min babis sedekah. Kata Nabi, dia akan dimasukkan dari pintu sedekah. Maka kita yang tak sanggup salat tahajud, yang tak sanggup puasa Senin Kamis, ambil pintu sedekah. Yang ahli puasa dipanggil dari pintu raya. Enggak sanggup, jangan paksa. Jangan sampai pingsan-pingsan di setiap Senin Kamis. Ambil dari pintu sedekah, bersedekahlah banyak-banyak. Jadi kalau sudah sifat begini muncul, maka insya Allah terpelihara. Allah kirim keberkahan, keluarga dipelihara Allah. Orang-orang yang bahagia dengan berkah sedekah, itu istrinya dilunakkan oleh Allah SWT. Jadi nggak banyak nuntut, tidak merepek. Anak-anak dilunakkan oleh Allah. Walaupun kita kirim ke pesantren, jajannya nggak banyak, apapun dia bisa terima. Itu dari mana dapat itu, Pak? Kasih sayang itu dari Allah. Dari mana dapatnya? Keberkahan. Keberkahan apa? Keberkahan sedekah. Nah, ini nasihat Allah pertama, jangan hidup dengan pelit. Yang terakhir, nasihat yang kedua, yaitu Allah mengatakannya, wala tabsutha kullal basti. Pelit jangan, terlalu boros pun jangan, kata Allah. Jadi dilarang juga terlalu boros. Orang yang boros itu ada dua model, ada yang jatuh ke dalam israf, ada yang jatuh ke dalam mubazir. Makanya nanti kadang-kadang dalam Al-Quran kita dengar kalimat wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah engkau melakukan israf, berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka kepada yang israf. Tapi di ayat lain Allah katakan wala tubazzir tabzira. Janganlah engkau melakukan mubazir, karena temannya syaitan adalah orang-orang yang suka mubazir. Nah, ini dua-dua model ini boros. Apa bedanya israf sama tabzir sama mubazir? Orang selama ini membangsakan semuanya mubazir. Padahal ada bedanya israf sama tabzir. Kalau israf itu melebih-lebihkan, boros pada sesuatu yang dibutuhkan, itu namanya israf. Boros pada sesuatu yang dibutuhkan. Kalau mubazir, boros pada sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kita makan minum butuh, tapi membuang-buang makanan dan minuman itu dilarang. Maka disebut israf. Allah mengatakan kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Maka tidak baik gaya hidup makan minum terlalu berlebihan. Di rumah itu isi kulkas sampai penuh meledak, tapi tidak dimakan. Busuk, satu-satu busuk, ikan busuk, ayam busuk. Nanti belinya macam model makanan snack anak-anak. Martabak dibeli malam tidak habis, simpan dalam kulkas. Yang mie kemarin tidak habis, simpan dalam kulkas. Sampai seminggu mie sudah keras, sudah terjagung, sudah keras sekali. Itu akhirnya buang. Yang martabak buang, semuanya buang. Makanan, minuman, jus macam-macam ada. Nanti ujungnya masam karena sudah lama. Itu semuanya boros yang dilarang. Jadi pada sesuatu yang dibutuhkan itu namanya israf. Berwudu itu butuh, kalau enggak sah salat. Tapi buang-buang air wudu, sebelum wudu sudah buka keran duluan, baru lipat lengan tangan, baru dilipat, baju baru dilipat, sedangkan keran sudah buka duluan. Itu namanya israf. Wudu itu secukupnya, jangan buang-buang air. Pada sesuatu yang wajib, sesuatu yang butuh juga dilarang boros. Apalagi pada sesuatu yang tidak dibutuhkan. Makanya mubazir itu beda dengan israf. Mubazir itu tidak dibutuhkan. Apa contoh mubazir? Kita biasanya beli sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau biasanya kalau istri-istri kita itu mengumpulkan model-model ceret, begitu kan? Ada ceret kuning, ceret putih, ceret kuning putih, ceret hitam, kumpul semuanya dalam satu lemari.
Itu ada gelas macam model gelas, macam model gelas mama, gelas papa, gelas gelas tulang, gelas macam-macam, bakwa, pakcik, lengkap, sampai gelas-gelas cucu, hanya untuk letakkan dalam lemari. Pakai nggak pernah. Tupperware nggak butuh, kita nggak perlu hidup dengan Tupperware, sudah ada kulkas. Tapi dikumpulkan, jadi hobi kumpulin Tupperware. Maka ada satu lemari isinya Tupperware semua, Pak. Macam model, lonjong, bulat, segi 4, segi 3, macam model. Itu mubazir. Kalau bapak-bapak biasanya apa? Biasanya kalau sudah model-model gaji di atas 15 juta, 20 juta, itu muncul tuh bisikan syaitan untuk mubazir. Hobinya koleksi jam, di mana-mana pergi beli jam, itu dalam lemarinya jam semua. Nanti hari Sabtu Minggu dia atur jamnya di atas kasur, dia tidur di atas jam itu, dia guling-guling di atas jam. Nah, dia menemukan kenikmatan yang dalam kegilaannya itu. Nanti ada yang model beli mobil kecil-kecil, atur dalam lemari. Senangnya dia. Ini semuanya terzir. Itu paling senang syaitan dengan orang begitu. Kumpul sesuatu yang tak dibutuhkan. Jadi kerjanya koleksi. Kalau dulu koleksi perangko dikoleksi semuanya. Sekarang macam-macam model orang. Nah, inilah kegiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah engkau terlalu boros, juga jangan terlalu kikir. Jadi bagaimana solusinya? Khairul umur awsatuha. Bersikaplah sedang-sedang saja. Pelit jangan, boros pun jangan, sedekah perlu tapi jangan berlebihan. Dilarang Pak sedekah berlebihan. Kita ini juga jangan sampai gila-gilaan. Jangan sampai ketika disuruh sedekah, semua gaji kita sedekahkan. Habis itu istri minta cerai, kan bodoh. Jadi begitu dengar ceramah sedekah, langsung dia scan dengan kris, gaji 2,5 juta, potong BPJS tinggal 2,200,000. Begitu disuruh sedekah, disedekahkan 2,200,000. ATM kosong, uang belanja tak ada, SPP anak belum bayar. Itu dilarang. Sedekah itu sekedarnya saja, tapi jangan nampakkan pelit kita dalam sedekah. Masa waktu di scan hanya demi mendapatkan yang hijau-hijau itu, sekiannya 1.000, padahal yang hijau itu isinya sekitar 45.000 itu Pak, kalau saya nggak salah, atau 50.000. Jadi masa sekiannya 1.000 untuk masjid? Malulah sekian 1.000 untuk masjid. Masjid itu paling kurang dikasih 1,500 paling kurang. Jangan 1.000 Pak. 2.000 sudah oke lah, 2.000 sudah oke. Ini kasih ke masjid, lewat celengan masjid, ada yang model Pak, cuma menatap saja, ditatapnya celengan lewat sampai ke ujung. Besok datang lagi ke masjid, lewat sampai ke ujung. Di mana pahalanya? Ya, pahalanya cuma dorong-dorong celengan itu saja Pak. Makanya berhati-hati dalam urusan terlalu bersemangat bersedekah. Tapi Ustaz Abu Bakar kok sedekahnya habis-habisan Ustaz, sampai habis seluruh hartanya. Itu Abu Bakar. Beliau imannya tidak sama dengan iman kita Pak. Istrinya siap, anaknya siap. Asma binti Abu Bakar sampai nggak ada apa-apa lagi di rumah. Ketika Abu Bakar hijrah dengan Nabi, itu semua harta sudah dihabisi oleh Abu Bakar untuk perjuangan hijrah bersama Nabi. Sampai yang tinggal di dalam satu karung cuma batu-batuan. Anaknya Asma yang kasih tahu kepada ayah Abu Bakar, Abi Quhafa, ayah, untung masih ada ini. Ayahnya buta, dipegang Pak dari balik karung. Dipikirnya itu gandum yang sudah dibulat-bulatkan, padahal batu. Gak ada apa-apa lagi. Itu Abu Bakar. Kita kalau berani kayak Abu Bakar Pak, coba sedekahkan semuanya. Hancur hidup kita Pak, hancur. Betul-betul hancur. Ya. Nah, itu sudah semua istri berangkat. Empat-empatnya berangkat semuanya. Gak ada yang mau bertahan satu pun. Anak-anak semuanya menyesal punya ayah bodohnya minta ampun kayak gini. Habis uang untuk sedekah. Enggak disuruh oleh Allah begitu. Sedekah sekedarnya saja. Ya. Jangan terlalu berlebihan. Pelit pun jangan terlalu berlebihan. Begitu nasihat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka Bapak Ibu, marilah kita pelihara sifat sedekah ini. Enggak perlu banyak, tetapi selalulah rutin. InsyaAllah Allah selalu meridai amalan kita insyaAllah. Saya cukupkan sampai di sini karena waktu kita, biar ada waktu sedikit untuk berbagi kebahagiaan dari saudara-saudara kita. Bagaimana menurut apa? Ditutup dengan doa atau bagaimana? Langsung tutup dengan doa. Baik. Bapak Ibu, untuk mengakhiri acara kita, kita tadahkan tangan kita langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا صيامنا، ربنا تقبل منا صيامنا، ربنا تقبل منا صيامنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.